Buat kita yang punya uang gitu ya, mungkin punya uang banyak buat beli gaming keyboard ataupun gaming mouse gitu ya, bisa jadi kita nggak akan mungkin bisa ngeliat video ini. Namun nggak semua orang kan punya uang juta-jutaan buat urusan tersebut. Nah oleh karena itu kali ini Pical akan mereview sebuah mouse dan juga keyboard gaming set yang secara harga tuh dibundling nggak lebih dari 100.000 aja. Kita akan lihat apakah sampah ataupun mungkin layak kita beli. Kita akan cek sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pical dan seperti yang Pical sudah sebutkan tadi bahwa kali ini kita akan bahas nih sebuah gaming device kelas budget dari brand Magix, yaitu Magix KM001G gaming mouse dan juga keyboard set. Pical nanti akan bahas mulai dari penampakan, desain, detail teknis dan juga bagaimana pengalaman Pical mempergunakan kedua produk ini. Jadi kita akan mulai aja langsung reviewnya. Yang pertama kita akan bahas adalah keyboardnya dulu ya. Dimana secara kombinasi warna, keyboardnya ini tuh kayak panda gitu kalau bisa lihat. Karena hanya didominasi oleh warna hitam dan juga warna putih saja. Dan visualisasi dari keyboardnya ini juga nggak ada bedanya dengan keyboard PC pada umumnya. Jadi kalau dari segi tampilan, Pical nggak bisa kasih banyak komen di sini. Susunan keycapnya juga standar aja, sama dengan keyboard QWERTY yang kebanyakan. Dan kemudian kalau kita lihat di sisi sebelah kanan juga terdapat numpad dengan ukuran yang serupa. Plus juga dengan beberapa buah LED notifikasi di bagian atasnya, sebagai contohnya untuk numlock, caps lock, dan juga scroll lock. Dan keyboardnya ini sendiri mempergunakan desain edge to edge yang artinya tombol-tombol pada keyboard ini disusun hingga mepet ke pinggir-pinggir dari bidang keyboardnya. Sementara untuk dimensinya sendiri ini sekitar 42,5 dikali 16 cm dengan ketebalan sekitar 2,8 cm dan bobot sekitar 483 gram. Dan kalau kita lihat secara build quality sih ya, memang body keyboardnya ini sendiri tuh tergolong kayak solid dan juga lumayan kokoh. Pical juga kayak surprisingly gimana ya, kayak kaget juga gitu. Karena ini harusnya kayaknya lenyeh-lenyeh gimana gitu, tapi ini lumayan kokoh. Tapi memang materi pembentuk ini tuh memang berasa banget ya kalau memang ini adalah keyboard kelas budget. Jadi buat kita yang mungkin berasa udah pernah megang keyboard mahal, ya memang jelas kerasa kalau misalnya kita pegang ini tuh adalah keyboard budget. Jadi Pical sarankan kita jangan terlalu set ekspektasi kita terlalu tinggi kalau dari segi build quality-nya. Namun yang uniknya, kalau misalnya kita perhatikan di sekilas gitu ya, keyboard ini tuh persis banget dengan keyboard mechanical. Tapi ya setelah kita gunakan lah baru berasa bahwa keyboard ini tuh adalah sebenarnya keyboard bertipe membran. Jadi untuk suara memang keyboard ini tuh lumayan senyap saat kita pakai mengetik. Dan memang juga untuk keycapnya ini Pical bisa bilang ya mirip-mirip kayak mekanik gitu ya, karena pas di ujung-ujung jari kita. Travel distance pada keyboardnya sendiri juga nggak terlalu jauh, tapi juga nggak pendek-pendek, jadi kayak berada di tengah-tengah lah. Jadi buat kita yang mungkin biasa ngetik dengan cepat, keyboard ini terasa kayak ya berada di tengah-tengah lah, nggak bisa dibilang enak banget, tapi juga nggak bisa dibilang jelek-jelek amat. Ditambah lagi di bagian bawah tombol-tombolnya sendiri ini terdapat sebuah palm rest berwarna yang senada dengan keycap disknya. Jadi walaupun buat Pical sih sendiri ya, palm rest-nya ini sendiri agak kekecilan, paling nggak ya minimal bisa menyangga akan telapak tangan kita lah. Jadi buat pakai keyboard ini minimal nggak terlalu pegel-pegel amat. Dan buat teman-teman yang penasaran, berikut ini Pical coba tampilkan suara dari typing test menggunakan keyboard Magix KM001G. Check this out. Berhubung keyboard ini mempergunakan label gaming keyboard, jadi nggak akan seru kalau misalnya nggak ada tuh yang namanya RGB ya kan. Dan RGB pada keyboardnya sendiri juga udah ada yang bisa kita aktifkan dengan menekan tombol scroll lock. Dan nanti LED RGB-nya ini akan menyala di sepanjang bidang berwarna putih pada keyboardnya. Warna RGB-nya ini termasuk soft dan juga enak dilihat sih. Karena bidang putihnya ini memberikan kayak efek diffuse gitu pada LED-nya. Tapi sayangnya LED-nya ini sendiri nggak bisa kita setting-setting ya teman-teman. Jadi cuma bisa dinyalakan ataupun dimatikan saja. Dan juga kalau kita gunakan pada tempat yang gelap, LED-nya ini juga nggak akan terlalu membantu sama sekali. Karena memang font-font pada keyboardnya sendiri tidak ikut teriluminasi. Jadi yang ada malahan kena efek backlight dari LED-nya. Jadi kayak buat gaya-gayaan doang aja. Fungsinya nggak kelihatan, mas bro. Dan lebih lanjut lagi, secara interface, keyboard ini sendiri tuh adalah keyboard wired keyboard ya. Jadi keyboard yang berkabel lah gitu ya. Dimana ini mempergunakan jenis kabel yang Pical nggak tahu karena gimana ya, di kotak penjualan juga nggak ada keterangan apapun gitu. Jadi cuma kayak kabel biasa aja dengan kondisi yang agak tipis. Panjang kabelnya sendiri ini sekitar 1,5 meter dengan interface USB tipe A2.0 pada ujung kabelnya. Jadi kayaknya keyboard ini tuh nggak bisa jauh-jauh dari PC ataupun laptop yang sedang terhubung.
terhubung ya, karena memang kabelnya yang tergolong cukup terbatas. Dan untuk powernya sendiri, keyboard ini tuh menarik daya dari PC ataupun laptop via kabelnya, dan ini membutuhkan tegangan sekitar 5 volt dan 0,1 ampere. Jadi masih aman lah kalau untuk urusan dayanya, nggak boros-boros listrik banget. Kemudian untuk yang terakhir di sisi bagian bawah dari keyboardnya, ini terdapat 2 buah kickstand yang bisa mengangkat keyboard ini beberapa derajat, sehingga membuat keyboard ini tuh sedikit lebih ergonomis saat digunakan. Selanjutnya kita beralih untuk Magix KM001 Gaming Mouse, di mana penampilannya ini cukup kayak netral ya kalau menurut Pichel. Nggak jelek, tapi juga nggak kurang tampan juga ya, agak aneh sih sebenarnya. Kombinasi warnanya juga sama dengan keyboardnya, yaitu warna hitam dan juga warna putih, dan secara bentuk ini menggunakan kayak fisik tipe ambidextrous, yang artinya antara sisi kiri dan kanan itu sama persis. Sama dengan keyboardnya, mouse ini juga bertipe wired dengan panjang kabel sekitar 1 meter, dengan interface USB tipe A 2.0 pada ujungnya, dan dengan model kabel yang lebih tipis dari keyboardnya. Sementara secara dimensi, mouse ini berukuran sekitar 14 x 6,5 cm, dengan ketebalan sekitar 3,8 cm, dan berat sebesar 72 gram. Lalu untuk build quality-nya sendiri, ya kira-kira 11-12 lah dengan keyboardnya. Dibilang bagus juga enggak, tapi dibilang jelek juga, ya gimana ya. Mouse ini juga dilengkapi dengan fitur RGB LED, tapi memang sedikit berbeda dengan keyboardnya, di mana LED RGB pada mouse ini sudah otomatis menyala pada saat kita colokkan kepada PC ataupun laptop, dan dengan warna defaultnya ini itu adalah berwarna merah. Dan sama dengan keyboardnya, LED RGB ini sendiri tuh nggak bisa kita setting-setting ya teman-teman, tapi dia akan berubah warna jika dalam keadaan idle, atau jika akan ada aktivitas pada mouse-nya. Kayak contohnya kita klik kanan, ataupun klik kiri, ataupun sekedar scroll wheel aja. Ya biarpun kesannya agak monoton, tapi ini masih lebih dinamik lah RGB-nya dibandingkan dengan keyboard-nya. Dan untuk urusan tombol-tombol, Magix KM001G Gaming Mouse ini sendiri hadir dengan kendali dasar yang mempergunakan 4 tombol fisik. 3 tombol adalah tombol untuk klik kiri, klik kanan, dan juga di scroll wheel-nya. Dan kemudian ada 1 tombol dedicated untuk DPI setting-nya. Nggak ada fitur-fitur yang gimana-gimana di mouse ini, jadi mouse ini ya kayak plug and play aja. Nggak usah berharap banyak. Kalau ada yang penasaran, berikut ini Pichel tampilkan sampel suara clicking test untuk Magix KM001 Gaming Mouse. Check this out. Lebih lanjut lagi, mouse ini sendiri tuh mempergunakan sensor optikal yaitu IES8108B yang diklaim sebagai high performance, low power, dan juga low cost CMOS buatan Yespring Teknologi. Dan jelas-jelas ini pasti berasal dari Tiongkok. Dan berdasarkan datasheet yang Pichel temukan di internet, CMOS sensor ini sendiri mempergunakan setting power sebesar 4,5 hingga 5,5 volt, 24 MHz system clock, speed sebesar 30 inch per second, dan frame rate rasio sebesar 3000 fps. Feel ngeklik tombol-tombolnya sendiri, Pichel bisa bilang lumayan enak dan masih tactile ya. Dan suara yang dihasilkan juga nggak terlalu ribut-ribut amat. Ya, teman-teman tadi udah pernah dengar lah ya, buat suara-suara klik-klikannya gitu. Sementara untuk powernya sendiri, sama seperti keyboardnya, gaming mouse ini sendiri menarik daya dari PC ataupun laptop kita via kabelnya. Dan voltasenya juga nggak jauh berbeda dengan keyboardnya, yaitu cuma 5 volt dan 0,1 ampere. Jadi cincai lah. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, tandem device gaming mouse dan juga keyboard KM001G ini sendiri adalah set yang bisa dibilang cukup untuk keperluan gaming kecil-kecilan teman-teman sekalian. Atau mungkin buat kita yang baru aja beli laptop gaming tapi udah habis duitnya, nggak bisa beli keyboard dan juga mouse, ini bisa jadi pilihannya ya, ataupun PC ya. Pichel sendiri sih sempat ngetes mouse dan juga keyboardnya untuk main game kayak Valorant, dan Pichel bisa bilang kalau respons dari kedua device ini ya cukup-cukup makan lah untuk kelas budget. Jadi mouse dan keyboardnya cocok lah buat teman-teman yang punya device gaming cadangan sekalian gitu ya. Kalau dijadiin primary kayaknya agak berat, jadi lebih baik jadiin cadangan aja. Keyboardnya sendiri juga enak lah sebenarnya digunakan pada saat Pichel membuat skrip video ini. Suaranya lumayan senyap dan juga masih enak dipakai ngetik-ketik cepat. Jadi kayaknya keyboardnya nggak terlalu cocok memang buat teman-teman yang doyan banget sama suara cetak-cetek ala-ala mechanical gitu ya, yang sedang mengetik ataupun saat sedang bermain game. Dan kalau Pichel ditanya awet atau enggak produknya, Pichel belum bisa jawab karena Pichel baru pakai mouse ini dan juga keyboard ini sekitar 1 mingguan aja. Jadi nggak tahu, nanti kalau misalnya tiba-tiba udah sebulan udah rusak ya Pichel juga akan kabarin sih. Untuk harganya sendiri, Magix KM001G Gaming Mouse dan juga keyboard ini sendiri tuh saat Pichel beli itu tuh harganya nggak sampai 100 ribuan aja di toko online. Dan buat kalian mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, nanti bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga teman-teman untuk like dan share video ini, plus juga kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun ke website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan jangan lupa kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang membahas ataupun meliput cerita di belakang layar dari Pichel yaitu PMG Fans.
Jadi itu ya video review kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gimana kalau kita mainin keyboard?